Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak dosen selaku dosen wali dan rekan-rekan yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari saya. Kenalkan, nama saya Zainal Regi Firmansyah selaku pembuat moderator pada presentasi kali ini. Saya akan menyampaikan materi kali ini tentang Ocean Reference Station. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar apa yang sudah saya rangkum dari materi yang sudah Bapak dosen berikan. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan saya sampaikan, yaitu Ocean Reference Station. Dari pertama ada pendahuluan, yaitu Ocean Sites adalah jaringan internasional dari observatorium laut dalam yang menyediakan deret waktu referensi untuk studi lautan dan iklim. Meskipun sistem tambatan moorings menjadi tulang punggung jaringan ini, beberapa stasiun juga mencakup pengamatan rutin menggunakan kapal. Dengan puluhan sensor canggih yang terpasang pada platform-platform ini, deret waktu yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, resolusi tinggi, atau seringkali per jam atau bahkan lebih baik, dan berdurasi panjang, atau dalam beberapa kasus mencapai dekade. Nah, sebagian besar stasiun bersifat interdisipliner, mengukur sebagian aspek lingkungan, fisik, dan biogeokimia dari dasar laut hingga atmosfer. Seluruh data tersedia secara publik dalam format yang seragam dan banyak di antaranya tersedia hampir secara waktu yang nyata atau real time. Nah, yang pertama ada dunia air. Jadi kita itu hidup di dunia yang didominasi oleh air. Lebih dari 70% permukaan bumi itu tertutup oleh lautan. Dari 30% daratan, populasi manusia tidak tersebar secara merata, melainkan paling padat di wilayah pesisir. Lautan dapat memengaruhi iklim dan cuaca dengan cara menyerap, merangkum, dan melepaskan panas serta gas-gas seperti karbon dioksida. Bisa dilihat dari gambar di samping, tanpa adanya transportasi panas ke arah kutub oleh arus laut, daerah tropis cenderung akan terus memanas sementara kutub-kutub akan terus mendingin. Di wilayah lintang tinggi, kehilangan panas dan pembentukan es menghasilkan air yang sangat padat di permukaan yang kemudian tenggelam ke bagian dalam dasar lautan, hingga menggerakkan sirkulasi termohaline. Lautan juga menyerap CO2 sehingga mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, pada gambar 1, fluktuasi panas permukaan bersih rata-rata dalam satuan watt per meter persegi berdasarkan analisis ulang 40 tahun ICMWF. Dan fluktuasi CO2 permukaan bersih dalam satuan gram karbon per meter persegi per tahun. Berdasarkan klimatologi fluktuasi CO2 udara lautan Takasahi atau fluk positif menunjukkan fluk dari laut ke atmosfer. Nah, di selanjutnya ada karena rotasi bumi, angin menghasilkan pergerakan laut yang menyimpang ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di selatan membentuk pola konvergensi dan divergensi yang menciptakan gyre subtropis dan subpolar. Angin pesat dan jet stream menghasilkan aliran laut seperti gyre antisiklon dan arus siklopolar Antartika. Di daerah tropis, laut dan atmosfer sangat terhubung, di mana perubahan suhu laut memengaruhi konveksi atmosfer dan angin, membentuk umpan balik dinamis. Arus laut berfungsi seperti sabuk konveyor, mengangkat panas
garam, dan massa air dari ekuator ke kutub dan sebaliknya melalui sirkulasi termohaline dan arus batas barat yang dapat mencapai kecepatan hingga 2 meter persegi. Nah, sebetulnya di sini ada gambar, cuman nggak kelihatan kayaknya ya. Nah, selanjutnya karena kandungan panas air yang sangat tinggi, suhu lautan memiliki variabilitas yang jauh lebih kecil dibanding atmosfer, terutama atmosfer di atas daratan. Sementara di suatu lokasi di daratan, suhu udara permukaan sangat dapat memiliki rentang hingga 90 derajat Celcius. Suhu udara di satuan lokasi atas lautan terbuka umumnya hanya memiliki rentang kurang dari 20 derajat dan rentang suhu keseluruhan lautan secara global kira-kira hanya sekitar 30 derajat. Oke, selanjutnya. Nah, oleh karena itu lautan umumnya memiliki efek moderasi pada cuaca dan iklim. Memang karena 2,5 meter air memiliki kapasitas panas persatuan luas yang sama dengan seluruh ketinggian atmosfer. Perubahan yang relatif kecil dalam distribusi suhu permukaan laut dapat memiliki pengaruh signifikan pada atmosfer di atasnya. Nah, terutama di daerah air hangat seperti daerah tropis, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dan dibahas di bawah, sekitar 41% curah hujan di daratan berasal dari lautan. Oki dan Kanai 2006. Eksplorasi yang menyediakan air yang dapat diendapkan ini sangat bergantung pada suhu. Oke, selanjutnya ada data referensi lautan. Nah, data referensi lautan sendiri secara definisi harus memiliki kualitas tinggi dengan ketidakpastian yang berkualitas kuantifikasi dan lebih kecil dibanding sinyal yang diukur. Tingkat ketidakpastian ditentukan oleh resolusi pengukuran, evaluasi kinerja sensor di lapangan, dan melalui kalibrasi yang dapat ditelusuri ke standar di Instruksi Meteorologi Nasional seperti National Institute of Standards and Technology atau NIST di Amerika Serikat. Resolusi pengukuran ditentukan oleh tingkat presisi sensor dan frekuensi pengambilan sampel. Jika frekuensi pengambilan sampel lebih rendah dari frekuensi Nyquist dari sinyal, maka dapat terjadi kesalahan akibat aliasing. Secara khusus, bias dapat muncul jika frekuensi pengambilan sampel sama dengan frekuensi sinyal, misalnya di wilayah tropis yang memiliki siklus harian yang besar. Pengukuran suhu permukaan akan cenderung lebih tinggi jika sampel wilayah hanya diambil pada siang hari. Demikian pula di wilayah dengan siklus tahunan yang besar, pengukuran dapat menjadi bias tinggi jika hanya diambil selama musim panas. Nah, selanjutnya ada gambar di samping, yaitu gambar yang menunjukkan bandwidth spektral berbagai sinyal oceanografi yang memiliki periodisitas yang berkisar dari order detik hingga menit, jam, pasang surut, hari, bulan, tahun, bahkan sampai skala yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk yang order detik yaitu pada gelombang permukaan dan menit gelombang internet dalam stratifikasi yang sangat tinggi. Jam sendiri siklus diurnal, pasang surut, osilasi insania gelombang internal. Hari variabilitas yang dipaksakan, badai, kestabilan hidrodinamik, eddy dapat memperbaiki dan mengaruhi skala waktu intraseasonal dan lebih lama, sehingga mempengaruhi interaksi laut atmosfer yang terhubung. Nah, itu menurut Bernie et al. 2007 dan Demas et al. 2011, Shinoda 2005. Nah, pada gambar di samping yaitu menunjukkan gambar skala waktu dan ruang variabilitas laut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Hawaii Ocean Rim, yaitu salah satu deret waktu panjang yang paling ikonik adalah kurva atau Keeling yang terkenal yang menunjukkan peningkatan CO2 atmosfer yang diamati di Mauna Loa sejak 1958, sementara CO2 atmosfer memiliki variasi puncak ke puncak musim sekitar 7 bagian per juta atau
ppm. Selama 5 dekade terakhir, konsentrasi CO2 telah meningkat secara stabil, lebih dari 10 kali lipat dari jumlah tersebut karena sumber antropogenik. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar di samping, ada yang merah itu adalah monoloa antropogenik CO2 atau ppm. Nah, pada tahun 1950 berada pada CO2-nya berada di angka kisaran 300,10. Nah, pada tahun 10 tahun kemudian itu ada peningkatan, dan pada tahun 2010 itu berada pada 380-an dan pH di 8,35. Oke, lanjut. Nah, ini ada tantangan yang dihadapi jaringan. Satu, komitmen jangka panjang. Nah, dua, yaitu ada pembangun deret waktu pengamatan laut yang panjang membutuhkan komitmen kuat dari segi organisasi, institusi, dan ilmiah. Namun, tantangan pendanaan jangka panjang seringkali mengancam kelangsungan proyek karena sebagian besar didanai melalui hibah penelitian berdurasi 3-5 tahun. Kedua, ada data publik dan format data. OceanSearch memiliki kelompok manajemen data aktif yang mengembangkan format NetCDF atau Network Common Data Form yang didokumentasikan sendiri, yang disetujui oleh semua operator stasiun untuk digunakan. Nah, semua operator stasiun juga sudah setuju untuk mengirimkan data mereka dalam format umum ke Data Assembly Center atau DACS, yang pada gilirannya meneruskan data kedua Global Data Assembly Center atau GDACS, yang saling mencerminkan, satu di NOAA National Database Center atau NDBC di AS, dan satu di Institut Francis di Research for Exploration de la Mer atau IFREMER. Nah, ketiga ada tata kelola. OceanSearch awalnya merupakan inisiatif sukarela, namun kini telah berkembang menjadi kelompok aksi resmi di bawah naungan DBCP dari GCOM atau WMO dan JOX. Nah, ada yang keempat ada lintang tinggi. Sebagian besar tambatan laut berada di daerah tropis karena kondisi laut yang lebih tenang dan hubungan kuat antara laut dan atmosfer yang berdampak besar pada sistem iklim global. Namun wilayah lintang tinggi juga sangat penting karena merupakan sumber mata air, habitat perikanan penting, serta lokasi utama penyerapan CO2 dan pembentukan arus laut dalam. Model menunjukkan bahwa pengasaman laut akan berdampak signifikan di wilayah ini dalam beberapa dekade, mengancam ekosistem. Sayangnya, stasiun referensi di lintang tinggi masih sangat terbatas, sehingga perluasan pengamatan di wilayah ini menjadi prioritas untuk peningkatan pemahaman tentang ini untuk tentang proses fisik dan biogeokimia serta meningkatkan akurasi model iklim laut. Nah, dari pembahasan yang tadi kita jelaskan, di sini terdapat kesimpulan, yaitu kita hidup di dunia air, cuaca dan iklim di daratan tidak dapat diisolasi dan dari yang di atas dan di dalam laut. Untuk memahami keseimbangan panas global, siklus hidrologi, dan siklus karbon, perlu untuk mengamati, memahami, dan memetakan hubungan fisik, kimia, dan ekosistem dengan resolusi temporal, horizontal, dan vertikal yang memadai. Ini adalah tujuan dari Global Ocean Observation System atau GOOS, yang merupakan sistem dalam GEOSS. Jaringan stasiun referensi OceanSearch adalah bagian internal dari GOOS. Data dari stasiun referensi ini mendeteksi perubahan cepat dan peristiwa episodik, serta perubahan jangka panjang. Data ini tersedia untuk umum untuk lebih memahami dunia kita yang berubah. Data digunakan untuk memvalidasi dan menilai produk satelit dan meningkatkan kemampuan kita untuk memantau bumi dari jauh. Nah, sekian dari saya. Jika ada kata yang salah atau menyinggung, saya
Mohon maaf dari diri saya sendiri, lebihnya dari Yang Maha Kuasa, kurangnya dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.